البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Kita lanjutkan halaman ke-23, yang punya kitab bisa disimak. Bagian bawah itu kata beliau, faraqus sauti sunnatun lil khutaba'il masajid. Maka meninggikan suara yang lantang dan jelas ketika menyampaikan itu merupakan sunnah bagi para khutaba, orang-orang khutbah. Itu khutbah al-masajid, orang-orang khutbah di masjid. Jadi anjurannya itu kalau khutbah suaranya itu enggak pelan. Itu anjurannya. Walaupun mungkin orang beda-beda ya, mungkin barakallahu fiik, ada yang suaranya tidak bisa keras atau bawaannya pelan. Tapi bahasanya dianjurkan untuk apa barakallahu fiik? Mengangkat suara, meninggikan suara. Mafhum? Fungsinya apa kira-kira? Fungsinya agar si pendengar itu perhatiannya penuh. Itu dijelaskan oleh beliau, kita lihat. Indama tad'ul hajah ila dzalik. Ketika memang kebutuhannya mengharuskan untuk demikian. Jadi memang ketika khutbah itu enggak semuanya keras. Ada suara-suara yang diangkat, ditinggikan, ada yang pelan juga. Intonasinya berbeda lah gitu loh ya. Kita lihat. Yarfa'ul khatib sautah. Seorang khatib, orang yang berkhutbah mengangkat suaranya liyantafi'an nas, agar manusia itu mengambil manfaat. Karena beda. Ketika khutbah suaranya pelan, itu beda dengan ketika khutbah suaranya keras. Karena lebih menggugah yang keras tadi itu. Yang semula mungkin awalnya dia mau ngantuk, enggak jadi ngantuk. Sehingga maksimal yang dia dengarkan. Bisa dipahami ya? Lihat ini. Fayakunu sababan fi iqbalihim biqulubihim wa jawarihim. Masyaallah. Maka menjadilah seorang khatib mengangkat suara ketika berkhutbah itu menjadi sebab barakallahu fik iqbalihim, jadi penerimaan mereka, biqulubihim, dengan hati-hati mereka dan bahkan anggota badan mereka. Tetap beda ya, kalau misalkan pelan, senyap-senyap misalkan, tidak ada suara yang diangkat misalkan, itu beda dengan ketika khutbah khatibnya itu suaranya keras. Kerasnya di sini bukan keras dari awal sampai akhir, bukan. Intonasinya naik turun. Ketika keras gitu loh. Paham ya? Beda. Kita lihat bi khilafis shaut ad-dha'if, berbeda dengan suara yang pelan. Suara yang pelan, yang lemah. Fa innahu qad la yultafat ilal khatib. Terkadang bisa jadi khatib ini enggak ditolak. Maksudnya orang enggak melihat khatib itu loh. Ini benar nasihatnya ya. Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, beliau menasihatkan sesuai dengan realita. Beda kalau suara khatib itu keras, as-sami' pendengar akan mengalihkan pandangannya. Ini lihat ini kata beliau. Fa innahu qad la yultafat ila khatib. Dikarenakan suara yang pelan tadi, itu kadangkala seorang pendengar tidak mengalihkan pandangan kepadanya kalau suaranya pelan. Fayalhus sami'un, akhirnya para pendengar pun mereka barakallahu bertindak santai, kemudian wa tahsul minhum ghaflah, terjadi pada mereka lalai, wa yadubbu ilaihimun naum. Ini
dan akan dihantam pada mereka tidur. Ini benar enggak ini? Benar. Biasanya kalau misalkan khutbah Jumat berlangsung, itu kalau suaranya pelan, itu biasanya as-sami'un, para pendengar pun ngikutin alur tadi. Sayup, ya kan, senyap. Jadi terbawa oleh apa? Arus ngantuk tadi ya. Yang ujung-ujungnya kalau udah ngantuk, larinya kemana? Tidur. Jadi pahami? Beda kalau khatib mengangkat suaranya sehingga apa? Dia tergugah, mau ngantuk enggak jadi. Paham maksudnya? Ini bagus sekali nasihat ini. Wa hakadha fit ta'lim, dan demikian juga ketika ta'lim mengajarkan ilmu. Idza da'atil haja ila raf'is shaut, apabila faktornya mengharuskan untuk mengangkat suara, liyasma'il mutaakhir, agar orang-orang yang belakang dengar. Ini tentunya kalau jamaahnya banyak, walaupun enggak banyak pun, kalau orang yang mengajarkan ilmu suaranya pelan, yang belakang enggak dengar. Tapi alhamdulillah sekarang dimudahkan ya, ada pengeras suara itu membantu sekali. Yang belakang pun insya Allah mendengar. Cuman kadangkala bisa jadi orang yang belakang nggak dengar itu mungkin karena dia jauh dari mic-nya, sehingga suaranya misalkan pelan, jauh dari mic-nya, yang belakang kurang dengar. Ini bagus sekali nasihatnya ini. Kenapa orang yang ngajarkan ilmu ta'lim tadi mengangkat suaranya agar liyasma'il mutaakhir, orang-orang yang belakang itu dengar. Wa yasma'adz dha'ifus sam', dan agar orang yang pendengarannya itu lemah dengar. Ya enggak? Kalau misalkan si pendengar atau as-sami'un itu pendengarannya lemah, kemudian yang ngajarkan juga suaranya pelan, itu enggak dengar. Bisa dipahami ya? Ini bagus sekali. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa yasma'adz dha'ifus sam' aidan, alladzi la yasma' illa bis-shautil 'ali. Orang yang pendengarannya lemah pun akan mendengar juga yang dia tidak mendengar kecuali dengan suara yang tinggi. Suara yang tinggi. Wa mimma la syakka fih, dan termasuk perkara yang tidak diragukan lagi, anna fi raf'is shaut, di dalam mengangkat suara, meninggikan suara, fawaid, ada faedah-faedah. Karena apa? Karena dia akan tergugah. Jiwa kalau tergugah itu dia akan apa? Lebih maksimal untuk ingin menerima apa yang disampaikan. Beda dengan jiwa yang hanyut di dalam apa? Kesayupan. Oh, kesayupan ya. Sayup, senyap, ya kan? Itu nanti biasanya kurang maksimal dan ngantuk bawaannya. Kita lihat ini, kata beliau, wa fi manafi' wa huwa minas sunnah. Penting ini, yang paling penting ini. Dan di dalamnya ada manfaat-manfaat yang mana ngangkat suara termasuk sunnah, termasuk bagian dari sunnah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menasihatkan di hadapan para sahabat, beliau mengangkat suaranya hingga apa kemarin? Hingga berapi-api, hingga seakan-akan naik darahnya, hingga seakan-akan wajahnya memerah, ya kan? Disebutkan riwayat yang lain, ka'annahu mungdiru jaisyan yaqul sabbahakum wa massakum, seakan-akan beliau sebagai komandan perang. Komandan perang itu jarang sekali suaranya pelan. Antum lihat komandan perang itu, komandan tentara, itu kalau menghimbau pasukan-pasukannya itu jarang sekali pelan. Pasukan-pasukan jarang sekali, keras suaranya. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fik? Fungsinya untuk memberikan apa? Motivasi agar memaksimalkan perhatian dan pendengarannya. Kita lihat sini. Lidza, oleh karena ini, bawwabal Bukhari. Oleh karena ini Imam Bukhari meletakkan bab ala masyru'iyyati raf'is shaut 'inda al-haja ilaih min al-'alim hina ma yakun khatiban wa'idan wa mudzakiran wa mu'alliman linnas. Masyaallah. Oleh karena ini Imam Bukhari beliau meletakkan bab disyariatkannya mengangkat suara di saat diperlukan dari seorang alim ketika dia menjadi khatib, wa'id pemberi nasihat, mudzakiran pemberi peringatan, mu'alliman yang mengajarkan ilmu, linnas di hadapan manusia. Mafhum? Nah, jadi kalau misalkan posisinya misalkan antum kan para tulab sudah ada jadwal khusus ya, setiap Jumat itu biasanya habis maghrib itu latihan muhadharah. Itu dibiasakan latihannya itu suaranya jangan pelan sekali. Ya, dilatih suaranya agak tegas dan keras sedikit. Bukan bengok-bengok, bukan. Beda loh ya. Keras dengan teriak-teriak itu lain. Maksudnya teriak-teriak kerasnya, teriak-teriak dengan keras dan intonasi lain. Tahu intonasi ya? Intonasi itu nada. Nadanya itu ada nih, naik turun
Jadi kerasnya bukan keras teriak-teriak, bukan. Paham maksudnya? Nah, kita lihat sini kata beliau bagus sekali ini. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa' sautah 'indal hajah, dan dulu An-Nabi SAW beliau mengangkat suaranya ketika diperlukan. Hatta yasma'ahu min man fis suq. Masyaallah, lihat, sampai orang yang di pasar dengar. Berarti kan keras. Dan waktu itu enggak ada mikrofon ya, enggak ada pengeras suara, tapi menunjukkan beliau itu keras suaranya sampai orang di pasar pun dengar. Paham ya maksudnya ya? Nah, dan itulah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama sabaqa bayanuh, sebagaimana yang sudah kita lewati penjelasannya, bahwa uswatuna sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, panutan yang terbaik. Kita lihat berikutnya, wa fil hadits takrarul mas'alah min masail ilm. Di dalam hadis yang kita lewati kemarin ada pendalilan mengulangi permasalahan. Beliau mengulangi 3 kali atau 2 kali. Wailun lil 'aqabi minan nar, wailun lil 'aqabi minan nar, wailun lil 'aqabi minan nar. Diulang-ulang. Ternyata ada dalilnya. Ada faedahnya, kita lihat. Di dalam hadis ini ada pengulangan permasalahan dari masalah-masalah ilmu, li ahamiyatiha, karena pentingnya permasalahan tersebut, walitafham wa tahfad, walitufham wa tuhfad, dan agar permasalahan tersebut dipahami dan dihafalkan. Sehingga enggak ada salahnya seorang guru kadang mengulang-ulang faedah. Paham ya? Karena pengulangan itu fungsinya apa sih? Untuk mengokohkan hafalan dia di benaknya. Paham ya? Nah, sampai ada ungkapan kullama takarrar takarrar, takarrar takarrar, kullama takarrara takarrara. Artinya semakin terulang-ulang semakin melekat. Paham ya? Nah, man sabata nabata, barang siapa yang kokoh dia akan tumbuh. Paham ya? Itu termasuk ungkapan-ungkapan yang biasa disebutkan oleh para ulama mengenai apa? Semakin diulang-ulang semakin kokoh. Nah, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulangnya. Kita lihat, hatta yakuna as-sa'ilu aw as-sami'u 'ala basirah, tujuannya agar si penanya atau pendengar itu di atas ilmu, bukan di atas apa? Nah, barakallahu fiik, sesuatu yang masih ragu atau tidak yakin. Makanya ketika seorang alim, seorang syekh, seorang guru menyampaikan, si pendengar mendengar dengan maksimal, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan berupa ilmu. Karena tidak boleh menyampaikan tanpa ilmu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, sungguh ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Apa basirah itu? Al-ilm. Di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya. Mafhum? Naam. Jadi si pendengar di atas ilmu. Fasailu awis sami'u sayati alaihi waqtun minal awqat yakunu huwal muallim linnas. Penting antum kita ini lihat ini. Maka si penanya atau si pendengar itu nanti akan datang suatu waktu yang dulunya dia mustami' pendengar akan menjadi muallim linnas, akan menjadi orang yang mengajari di hadapan manusia. Bisa dipahami? Nah, karena awal mulanya mungkin santri dulu, pendengar, mustami', namun suatu ketika nanti dia pasti ketika punya ilmu akan menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada istrinya, anaknya, keluarganya, orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, kata beliau bahwasanya suatu waktu ya, si pendengar atau penanya tersebut akan menjadi muallim. Muallim itu orang yang mengajarkan linnas di hadapan manusia. Wa huwal muballigh lima sami'a wa ma 'alima. Dia adalah orang yang muballigh yang akan menyampaikan apa yang dia dengar dan apa yang dia ketahui. Lah bagaimana Ustaz kalaupun ilmunya sedikit? Walaupun sedikit, ilmu itu walaupun sedikit, di saat dia harus menyampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun dengan 1 ayat saja. Maksudnya walaupun sedikit ilmu yang dia miliki, ketika dia dituntut menyampaikan. Karena apa? Ad-da'watu lillahi azza wa jalla itu tidak disyaratkan sebanyak ilmunya. Selama ilmu yang dia miliki, dia amalkan, dakwah, sabar dalam dakwah tersebut. Kita lihat sini.
Karena tuntutannya ilmu diamalkan, jangan sampai ilmu yang dia dakwakan dia tidak mengamalkan, jangan. Ada pantun yang sangat bagus itu. Paham ya? Pantun tersebut menunjukkan bahwasanya aib orang yang mendakwakan ilmu tapi dia enggak mengamalkannya. Siapa yang ingat pantunnya? Atau ingat Izan? Naam, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Artinya, kamu jangan melarang seseorang dari perbuatan jelek dalam keadaan kamu melakukannya. Melarang kemungkaran, dia berbuat kemungkaran. Melarang orang berbuat bid'ah, dia malah melestarikan kebid'ahan. Apa kata si penyair tadi? 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Itu aib bagimu jika engkau melakukan itu adalah perkara yang sangat besar. Apalagi seorang da'i lillahi azza wajalla, seorang yang menyerukan agama Allah taala, pastikan dia mengamalkan apa yang dia dakwakan. Haram-haram, halal-halal. Manusia itu enggak ada yang maksum, ingat-ingat. Jangan pernah mencari kemaksuman kecuali pada nabi dan rasul. Paham ya? Pasti punya kesalahan kekurangan, namun bukan menyengaja berbuat kesalahan dan kekurangan. Kita lihat sini. Dikit lagi ya biar sampai titik bawah itu. Kata beliau barakallahu fikum, qad tad'ul haja ila ilmihi wa in qalla. Terkadang barakallahu fik, suatu kebutuhan itu menuntut perlu kepada ilmunya walaupun sedikit ya. Wa in qalla, walaupun sedikit ilmunya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwasanya ilmu harus banyak dulu berdakwah, jangan. Ilmu yang antum dapatkan dan antum amalkan, kadang-kala dituntut untuk mendakwahkan, menyampaikan orang lain, sampaikan. Paham ya? Dan bahkan ketika orang itu memerlukan ilmu dan antum tahu di saat itu diperlukan, enggak boleh menunda. Paham ya? Enggak boleh menunda, karena penundaan terhadap ilmu itu masuk dalam hal apa? Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Apa kaidahnya? Jadi ketika ilmu diperlukan saat itu juga enggak boleh dia menunda. Karena posisinya dia mampu untuk menyampaikannya. Kaidahnya apa? Apa? Ya. Naam, yang dilarang itu adalah takhirul bayan fi waqtil hajah. Takhirul bayan fi waqtil hajah. Artinya apa? Menunda penjelasan di waktu diperlukan. Itu enggak boleh. Antum walaupun ilmunya dikit taruhlah ya, ilmunya belum banyak pun, kalau ilmu itu diperlukan saat itu juga, sampaikan walaupun sedikit. Yang diperbolehkan apa kaidahnya, Izam? Nah, yang diperbolehkan takhirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu diperlukan. Di saat anak kecil belum saatnya menjalani perkara yang dia tanyakan misalkan, dia boleh tunda jawabannya. Misalkan dia bertanya bagaimana cara barakallahu fik akad nikah misalkan. Bagaimana cara perceraian? Bagaimana cara mengetahui darah nifas, darah haid anak kecil? Boleh enggak kita tunda penjelasannya? Boleh sampai diperlukan nanti. Bisa dipahami? Tapi di saat diperlukan, di saat dibutuhkan, dia punya ilmunya kok menunda, masuk dalam ancaman apa? Man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullah yaumal qiyamah binijamin minan nar. Barang siapa yang tanya tentang ilmu, kemudian dia menyembunyikan, nanti dari kiamat dia akan apa? Akan sumbat mulutnya dari tali kekang neraka. Tahu tali kekang? Biasanya kalau kuda itu ada tali kekangnya di mulut itu. Nah, ini dari neraka ini. Untuk menyumbat mulut orang yang menyembunyikan ilmu tadi. Nah, yang terakhir itu bahwa itu kata beliau barakallahu fikum, fala budda an yakuna musabbitan mimma yasmi' wa musabbitan mimma 'alim. Masyaallah. Hendaknya seorang alim kokoh terhadap apa yang dia dengar dan kokoh terhadap apa yang dia ketahui. Fayabdullahu fayaksibul ajr bih. Maka dia menyampaikan ilmu tersebut dan mengharapkan pahala di dalam menyampaikan ilmu. Bi khilafi man sami'a syai'an minal ilm wa huwa fi waswasatin. Lihat ini. Berbeda dengan orang yang mendengarkan ilmu tapi dia berada pada waswasah. Waswasah itu bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Jadi dia tidak serius, tidak fokus. Au lahwin, atau berada pada perbuatan sia-sia. Au ghaflah, atau lalai. Au tasyaghul, atau tersibukkan. Fa innahu qad la yuhsinul fahm. Yang seperti ini kadang-kala tidak bagus pemahamannya karena tersibukkan.
Wa min sama, dan dari sanalah la yuhsin at-tabligh, tidak indah juga, tidak bagus juga dia penyampaiannya indama tutul hajah ila dzalik, ketika dituntut untuk menyampaikan. Karena apa? Karena ketika mengambilnya pun enggak bagus. Maksudnya mengambil ilmunya. Di saat dia mengambil ilmunya maksimal, insyaallah ketika menyampaikan dia bisa maksimal. Di sana ada kitab bagus, kitab Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu kitab apa? Mustalah hadis. Itu beliau menyebutkan di situ syarat-syarat tahammul mengambil ilmu hadis atau ilmu yang lainnya, dan syarat ada menyampaikan. Di antaranya tidak boleh adanya ghaflah, lalai, tidak fokus. Makanya sangat penting ketika mempelajari ilmu itu serius, fokus, jenius. Serius itu benar-benar apa? Nah, meneladani, menelaah apa yang dia pelajari, fokus, tidak tercampurkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Jenius kembali ke masing-masing orang. Karena orang kapasitasnya, kepandaiannya beda-beda. Tapi kalau dengan tekun dan rajin, dia insyaallah akan mendapatkannya. Mafhum? Fa'iyadatul mas'alah wa takraruha litufham wa tu'lam wa tunqal ala wajhiha. Lihat. Maka diulang-ulang permasalahan itu, diulang-ulang permasalahannya, tujuannya apa? Agar dipahami, diketahui dan dinukilkan ala wajhiha. Dinukilkan sesuai dengan penukilannya, enggak berubah gitu ya. Jangan ngambilnya A, nyampaikannya B. Jangan. Makanya dalam ilmu mustalah ada yang namanya apa? Sanad yang apa? Yang ali, semakin pendek jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW itu semakin tinggi sanadnya. Perantaranya dikit itu perantaranya. Tapi semakin panjang perantaranya, sanadnya nazil, menunjukkan bahwasannya semakin jalurnya dekat dengan muallimnya dan syekh dan gurunya itu semakin apa? Semakin ilmu yang dia dapatkan pun tidak terlalu jauh melencengnya kalau seandainya melenceng misalkan seperti itu. Tapi banyak perantara berpotensi biasanya berubah. Itu. Kita lihat sini. Hadza huwal aslu wa huwa minas sunnah. Inilah hukum asalnya, mengulang-ulang permasalahan. Jadi antum yang bosan dikit-dikit tauhid, dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Memang itu terulang terus memang. Kalau antum bosan, enggak jalan sudah. Karena ada bagaimanapun sering terulang itu. Tauhid uluhiyah, asma sifat, rububiyah, makna la ilallah, rukunnya, syaratnya, terulang enggak? Terulang-ulang. Fungsinya lihat ini. Agar bisa diketahui, dipahami, dinukilkan sebagaimana mestinya. Paham ya kita kata beliau. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama a'adal kalam salasatan, masyaallah. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara mengulangi ucapannya 3 kali. Jadi enggak ada salahnya seorang guru kalau menyampaikan faedah mengulang-ulang itu enggak masalah. Diulang catat, diulang catat, diulang catat. Karena apa? Karena kadang-kala sudah diulang-ulang aja enggak melekat, apalagi enggak diulang. Iya kan? Karena petanya beda dengan orang-orang dahulu. Kalau para ulama dahulu, para salaf dahulu itu masya Allah zamannya berbeda juga. Paham ya? Nah, yang terakhir kata beliau, liyufham anhu, tujuannya agar dipahami. Li'anna syar'allah munazzalun bin naql wal musyafahah. Dikarenakan syariat Allah diturunkan dengan penukilan wal musyafahah. Apa musyafahah itu? Bertatap muka langsung. Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW bertatap muka atau tidak? Naam. Beliau diajarkan bertatap muka walaupun Jibril alaihissalam kadang-kala tidak menampakkan wujud aslinya ya, tapi bertatap muka. Mengajarkan ikra ma'ana biqari. Tatap muka enggak? Tatap muka. Ikra ma'ana biqari, ikra ma'ana biqari. Sampai kurang lebih 3 kali itu. Suruh baca, Rasulullah mengatakan aku enggak bisa baca. Akhirnya diajari, dibacakan dalam surat Al-Alaq itu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik musyafahah. Nah, tatap muka langsung. Fama hafidha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam alkitabus sunnah illa bil musyafahah. Maka para sahabat Rasulullah SAW tidaklah menghafal Al-Qur'an dan sunnah kecuali dengan tatap muka langsung. Jadi ingat-ingat ya, termasuk cara untuk mendapatkan ilmu di antaranya tatap muka. Tatap muka langsung, dan itu merupakan apa cara yang terbaik sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Naam, ahsan. Inna fi dzalikal dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Artinya apa? Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada peringatan bagi orang yang memiliki mata hati, yaitu akal memahami, alqas sam'a mencurahkan pendengaran, wa huwa syahid menyaksikan langsung. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.